Puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Mari kita sambung firman Tuhan kita pada minggu yang lalu. Dan kali ini kita buka dari buku Ibrani 10 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 35 sampai 39. Saudara sudah buka Alkitab saudara? Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Masih kuat saudara? Kita baca bersama-sama Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39. Ya sudah dapat katakan amin. Oke, 1, 2, 3 ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mari kita baca sekali lagi 38-39, tapi baca seperti ini. Saya yang benar akan hidup oleh iman. Apabila saya mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan kepada saya. Tetapi saya bukan orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Mari katakan saya 38, 1, 2, 3 ya. Saya yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila saya mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan kepada saya. Tetapi saya bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Siapa di sini orang benar? Siapa yang hidup oleh iman? Siapa yang tidak mengundurkan diri? Siapa orang yang percaya? Siapa orang yang beroleh hidup? Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Salam dulu kiri kanan. Katakan kamu juga, kita sama-sama. Amin. Hari ini kita akan fokus pada firman yang berkata jangan mengundurkan diri. Semuanya pegang hatinya, katakan saya tidak akan pernah mengundurkan diri. Pegang kiri kanannya, gak di hatinya pun gak apa-apa, di bahunya pun boleh. Kamu juga tidak akan pernah mengundurkan diri. Oke, boleh dibilang kepada 3-4 orang, kiri kanan, muka belakang. Kamu juga jangan pernah mengundurkan diri. Kita jangan pernah mengundurkan diri. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini berkata tadi ayat yang ke-35 kita mulai, jangan melepaskan kepercayaanmu. Jadi berarti ada orang yang sudah percaya, tapi melepaskan kepercayaannya. Dia memilih untuk menyerah, memilih untuk lebih percaya pada apa yang dilihat oleh mata, dirasa oleh indera, dari apa yang dikatakan firman. Memilih untuk berhenti berjalan dengan iman. Saudara, kita yang menentukan. Kuasa ada pada kita. Roh Kudus sudah diberikan pada kita. Firman telah diberikan pada kita. Mari kita memilih untuk tidak melepaskan kepercayaan kita. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Baik di dunia yang sekarang maupun dunia yang akan datang. Firman ini berkata, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besarlah upah yang menantinya. Setan tahu kalau kita tetap di dalam iman, Gereja Kemenangan Iman Indonesia, dia tahu dia akan sangat dipermalukan. Dia tahu saudara akan mendapatkan upah yang luar biasa. Dia tahu saudara akan diurapi luar biasa, diberkati luar biasa. Jadi yang bisa dia lakukan adalah mengalihkan perhatian saudara dengan segala macam cara supaya saudara memilih melepaskan kepercayaan saudara. Jangan. Saudara sudah tahu lebih banyak daripada tipu daya setan.
Setan akan berusaha dengan segala cara supaya saudara tidak mengikut Tuhan, melepaskan kepercayaan saudara. Kepercayaan saudara terutama di dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Kenapa saudara pertama kali datang melayani? Karena saudara yakin Tuhan panggil saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan, itu kepercayaan saudara. Karena saudara tahu yang saudara lakukan pekerjaan kekal. Sehingga semua teman saudara mencari uang atau berfoya-foya di dunia. Tapi saudara percaya yang saudara lakukan penting. Yang saudara lakukan datang berkumpul, beribadah, melayani, berkorban. Itu menghasilkan buah yang kekal. Itu kepercayaan saudara. Dan saudara tahu apa yang saudara tabur, apa yang saudara korbankan tidak kembali dengan sia-sia. Jangan lepaskan kepercayaan saudara. Amin. Karena sedikit dikatakan di sini, sangat sedikit waktu lagi. Ia yang akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tiap-tiap hari kita lebih dekat kepada kedatangan Yesus kedua kali. Saya mengundang saudara untuk tiap pagi berdoa, Tuhan biar saya bersiap untuk kedatanganmu yang kedua kali. Datanglah Tuhan, saya siap. Ingatkan diri saudara bahwa tiap malam saudara tidur dan pagi hari tiba, Yesus datang sudah lebih dekat lagi. Memang setiap generasi berkata, pada generasi kami sudah ada tanda akhir zaman. Setiap generasi sebelum kita pernah ada perang, pernah ada gempa bumi. Tetapi hanya generasi kita pada sekarang ini yang memiliki semua tanda zaman. Kehidupan pada waktu Ibu Monte masih anak-anak dengan kita sekarang sangat berbeda. Jadi jangan sampai kita begitu mengasihi dunia sehingga kita lupa Yesus akan datang kedua kali. Orang-orang di luar sana hidup seakan-akan mereka kehidup selamanya. Saudaraku, tidak ada manusia yang hidup selamanya di dunia yang sekarang ini. Dunia yang sekarang ini pasti berakhir. Tidak bisa bertahan. Sudah sangat korup saudaraku. Itu sebabnya Tuhan akan datang dan memberikan dunia yang baru. Yerusalem yang baru. Tapi sebelum itu terjadi, akan terjadi masa aniaya yang sangat besar. Puji Tuhan kalau saudara hidup betul-betul percaya dan melayani Tuhan, saudara tidak perlu ada di masa itu. Saudara akan diangkat Tuhan lebih dahulu. Saya pikir itu membutuhkan tepuk tangan yang lebih bagus. Jadi kalau saudara hidup tiap hari dengan pemikiran, dengan ingatan Yesus akan datang segera. Saudara tidak akan dengan gampangnya melepaskan kepercayaan saudara. Saudara bahkan tidak memperhitungkan, mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Bagi saudara it's not an option, itu bukan satu pilihan. Bagaimana mungkin mengundurkan diri, mundur dari apa yang ada sekarang, justru lebih maju, justru lebih menyala-nyala, justru lebih bersungguh-sungguh. Amin saudara. Tapi ada beberapa contoh dalam Alkitab supaya kita lebih mengerti. Yang pertama, jangan seperti Demas, 2 Timotius 4 ayat 10. Sudah dapat Alkitabnya? 2 Timotius 4 ayat 10. Mari baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, Titus ke Dalmatia. Demas kenapa meninggalkan pelayanan? Karena mencintai dunia. Amin. Amin. Saudara, sesibuk apapun kita, apabila kita ingat dua perkara yang selalu diajar Ibu Munte, kita ingat dua perkara itu, punya hikmat dan rela berkorban, kita tidak akan meninggalkan pelayanan. Alasan sebenarnya adalah ini, kita telah mencintai dunia. Tapi kita poles dengan alasan-alasan yang indah. Kita katakan, saya sangat sibuk, saya sangat capek, saya sangat ini. Ingat Yesus mau segera datang saudaraku. Mari miliki hikmat, mari miliki korban.
Sehingga saudara tidak mencintai dunia seperti Demas dan tidak perlu meninggalkan pelayanan. Justru saudara semakin sungguh-sungguh melayani. Semakin setia di dalam perkara kecil dan Tuhan berikan perkara yang besar. Tidak ada pelayan Tuhan yang bisa berhasil melayani apapun pelayanan saudara kalau hati saudara mencintai dunia. Jangan lupa dunia ini akan lenyap. 1 Yohanes 2, kita baca ayat 16 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca dari ayat 15. Saudara siap? Yang siap katakan amin. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17. 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jangan kamu mengasihi dunia. Kalau kamu mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padamu. Pilihlah yang pada siapa kau beribadah. Buku Yosua berkata. Lalu kemudian dia menyambung, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada Mamon dan kepada Tuhan. Karena apabila dia mengabdi kepada dua Tuhan, mustahil bagi dia. Dia akan mengasihi yang satu dan tidak mengidahkan yang lain. Jadi hari ini buat keputusan. Bebaskan diri saudara dari keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Bukan berarti saudara tidak akan pernah digoda. Tapi kapan godaan datang, saudara tidak membiarkan diri saudara jatuh ke dalam jebakannya. Saudara tidak membiarkan diri saudara kalau sudah jatuh terus berlama-lama, berlarut-larut di dalam perangkapnya. Saudara kebaskan diri saudara, bebaskan diri saudara, bangun dan bangkit. Amin. Jangan hidup dalam keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Karena itu akan lenyap. Dunia ini akan lenyap dan dengan segala keinginannya. Tapi siapakah yang bertahan? Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kita orang-orang rohani yang penuh Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Mari kita tinggalkan hidup duniawi. Mari kita tinggalkan keinginan duniawi. Dengan roh kamu akan mematikan perbuatan tubuh. Tidak lebih besar keinginan daging saudara. Lebih besar Roh Kudus yang ada dalam saudara. Saudara bisa mengatakan tidak kepada dosa. Bisa mengatakan tidak kepada daging. Bisa mengatakan tidak kepada dunia. Dan mengatakan ya kepada Roh Kudus. Amin. Titus 2 ayat 12 mengatakan supaya kita meninggalkan keinginan duniawi dan kita hidup beribadah sejalan dengan Ibrani 10 tadi. Dapat saudaraku, Titus 2 ayat 12. 1, 2, 3. Ya, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Teruskan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Itulah saudara. Amin. Mari rela dididik. Dan tinggalkan keinginan duniawi. Mari hidup bijaksana. Hidup adil. Amin saudaraku. Hidup beribadah. Sekarang, dalam dunia sekarang ini. Kalau nanti di sorga itu sudah jelas. Kenapa? Karena justru dalam dunia sekarang inilah kita perlu hidup betul-betul berbeda. Amin saudara. Kalau dunia tidak menarik, tidak ada susahnya tidak mencintai dunia. Justru karena godaan dunia besar, maka dikatakan jangan mencintai dunia.
Diperingatkan karena dunia akan lenyap. Jangan ikuti keinginan mata, jangan ikuti keinginan daging, jangan ikuti keangkuhan hidup. Kalau kamu mengasihi dunia, tidak ada padamu kasih Bapa. Karena Demas telah mencintai dunia, maka ia meninggalkan aku. Coba cari 5 orang bilang, jangan seperti Demas, jangan kasihi dunia. Jangan seperti Demas, jangan kasihi dunia. Amin. Nanti kalau punya anak, jangan buat nama Demas ya. Amin saudara. Ya. Mari katakan, saya tidak seperti Demas. Kasih Bapa di dalam saya. Saya mengerti dunia akan lenyap. Saya hidup di dunia. Tapi saya tidak mengasihi dunia. Saya bukan berasal dari dunia. Saya ada di dunia ini karena saya punya panggilan. Saya lahir di dunia ini karena ada maksud Tuhan. Itulah yang saya penuhi. Saya akan tetap fokus melakukannya. Menjelang pernyataan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Ada satu contoh lagi. Tadi laki-laki ya, sekarang perempuan. Siapa kira-kira? Ada yang bisa menebak? Saya kasih petunjuknya. Namanya tertulis di salah satu ayat terpendek di Alkitab. Bisa juga, tapi itu enggak ayat yang pendek. Coba ingat ayat-ayat pendek di Alkitab. Jangan menangis. Nah itu ayat pendek. Tetaplah berdoa. Tapi nggak ada nama perempuan di situ yang mengundurkan diri kan? Berikan tepuk tangan saudaraku. Ada yang nggak dengar? Ingatlah akan istri Lot. Oh, istri Lot nggak ada namanya ya, cuma disebut sebagai istri Lot. Di mana tertulis? Kejadian? Enggak. Ayat yang itu nggak di Kejadian sayang. Di mana coba? Buku Lukas 17 ayat 32. Coba 1, 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Nah, sudah hafal? Nah, coba ucapkan sekali lagi kuat-kuat. Lagi. Sekarang lebih serius, bilang sama diri sendiri. Coba bilang 3 kali. 1, 2, 3, ya. Oke. Apanya yang diingat? Semua tahu, semua dulu pernah sekolah minggu. Nah, kalau ada yang mungkin datang daripada grup lain lah saya bilang. Saudara tidak sekolah minggu, biar saya berikan sedikit kisi-kisinya. Lot diselamatkan Tuhan dari Sodom dan Gomora, karena itu kota yang sangat jahat. Jadi Tuhan mau judgment, Tuhan mau hakimi, Tuhan mau tunggang balikkan. Tapi sebelumnya Lot diselamatkan oleh malaikat Tuhan yang dikirim Tuhan ke sana. Dan malaikat itu sudah berpesan dengan sangat jelas, jangan menoleh ke belakang. Lot patuh, 2 anak perempuan yang patuh, tapi istrinya ngapain dia? Lalu pada waktu dia menoleh ke belakang, dia menjadi nggak hidup lagi, beku dia di situ, tidak bisa bergerak lagi. Nah saudara, kalau kita melayani Tuhan, suka menoleh ke belakang, pelayanan kita beku. Gak ada kehidupan di dalamnya. Jangan menoleh ke belakang. Kalau seandainya kemarin itu saya begini, 2 tahun yang lalu saya buat pilihan begini, kalau saya... Itu yang kemarin udah siap.
Dengan kasih karunia Tuhan, semua diampuni Tuhan. Dan kita percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi jangan menoleh ke belakang, baik itu pilihan saudara yang salah, kekecewaan saudara. Tapi ada satu lagi yang lebih penting, jangan menoleh ke belakang. Ya, dalam arti saudara mengingat kesenangan dosa. Yang dulu saudara bebas lakukan sebelum saudara hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau aku nggak seleb, aku nggak akan dicek seperti ini. Seandainya saja aku masuk seleb, akhir-akhir hidupku nggak dari awal. Sudah banyak pacarku, sudah kawin aku sekarang, misalnya. Atau saudara menoleh ke belakang dan saudara merasa sayang meninggalkan semua dosa itu. Saudara, itu jebakan setan. Ada beberapa di antara saudara membuat keputusan yang sangat sulit ketika memutuskan untuk melayani Tuhan. Keluarga saudara membenci saudara, keluarga saudara menganiaya saudara. Jangan lagi menoleh ke belakang. Amin. Siapa mau pelayanannya beku? Jangan menoleh ke belakang. Siapa mau pelayanannya maju? Menoleh ke depan. Karena Tuhan pun taruhnya mata ini di depan, bukan di belakang. Amin. Jadi maksudnya melihat ke depan. Coba kita buka 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9. Dan kita akan segera selesai. Saudara suka cita? Suka cita karena mau selesai? Suka cita karena firman Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9. 1, 2, 3 ya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi jangan pernah bilang sekelilingku jahat. Maka aku pun tergoda untuk menoleh ke belakang pada hidupku yang lama. Semua teman-teman menipu di perkuliahan, aku pun perlu menipu. Kalau di tempat kerja bohong itu biasa, maka aku pun bohong. Enggak, itu hidup lama saudara. Jangan lagi menoleh ke situ. Semua memang keluargaku materialistis. Kalau aku tidak punya pekerjaan yang baik, uang yang banyak, punya mobil, bahkan punya rumah, maka aku enggak dianggap. Makanya aku perlulah bagaimana supaya selevel dengan pendapat mereka. Dengan cara hidup mereka. Jangan, itu hidup lama. Saudara enggak hidup menyenangkan keluarga saudara. Saudara hidup menyenangkan Yesus Kristus Tuhan saudara. Lebih kuat amennya. Tinggalkan hidup yang lama dan jangan lagi toleh ke belakang. Saudaraku, ada ayat yang mengatakan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah seperti zaman Nuh dan seperti zaman Lot. Bagaimana zaman Lot? Semua jahat. Makanya tadi ayat barusan kita baca, jiwanya tersiksa. Karena setiap hari harus melihat kejahatan orang. Kita di zaman akhir ini pun hidup demikian. Saudara bangun, saudara kerja, tempat saudara kerja, semua jahat. Saudara diejek karena berbuat baik, bukan dipuji. Kalau saudara satu-satunya tidak mencontek, saudara justru dianiaya. Saudara satu-satunya yang tidak menipu, saudara yang dikucilkan. Saudara satu-satunya tetap ke gereja, saudara dianggap aneh. Jiwa saudara mungkin tersiksa seperti Lot. Tapi ayat tadi mengatakan Tuhan tahu menyelamatkan orang benar. Tuhan tahu menyelamatkan dia dari pencobaan. Tuhan tahu menyelamatkan saudara. Sebagaimana dia perbuat kepada Lot, dia akan perbuat kepada saudara. Tapi saudara perlu lihat ke depan. Dan mematuhi apa kata Tuhan. Malaikat itu berkata, jangan toleh ke belakang. Jangan toleh ke belakang. Amin. Jangan lagi bilang, sulit kali hidup di tengah keluargaku yang begini. Sulit kali hidup di tengah teman-temanku. Sulit kali keadaan pekerjaanku. Yalah, kakak gak ngerti, kakak full timer. Semua seisi orang yang kakak hadapi adalah anak-anak Tuhan. Saudara tidak tahu juga perjuangan saya. Kadang-kadang lebih sulit kalau melihat anak Tuhan sok baik daripada orang dunia yang jahat.
Lebih sulit melihat anak Tuhan yang meninggalkan jalan Tuhan. Kita masing-masing punya pergumulan kita. Tapi yang mau saya katakan dan saya teguhkan saudara, justru terang paling perlu bersinar di dalam kegelapan. Semakin parah keluarga saudara, menganiaya saudara karena saudara tidak kompromilah katakan kepada adat kegelapan. Di situ saudara perlu semakin teguh, berdiri sendiri bersama dengan Tuhan dan menyadari saudara tidak pernah minoritas, tetapi mayoritas. Karena Tuhan di pihak saudara, siapakah yang dapat mengalahkan saudara? Tapi jangan menoleh ke belakang. Terang paling perlu bersinar di dalam kegelapan. Mari tetap hidup benar. Tetap hidup kudus, tetap setia. Bukan dengan keluh kesah dan muka yang gloomy. Saudara tahu gloomy? Kalau saudara gloomy itu ya seperti ada beberapa di sini, tapi dalam nama Yesus berubah. Gloomy itu suntuk, saudara. Tahu suntuk? Muka saudara suntuk. Jangan. Saudara hidup benar, hidup setia, hidup kudus, jadi terang dengan penuh sukacita. Mengetahui itu dulu kan saudaraku Nuh pada waktu dia buat bahtera. Coba baca Alkitab saudara. Nuh dikatakan pada zamannya belum pernah ada hujan. Saudara bisa bayangkan seluruh generasi mengejek dia. Ngapain kau buat bahtera? Hujan pun gak ada. Ngapain kau buat kapal? Tapi pada waktu air bah turun, saya yakin semua berpikir, Nuh jenius. Nuh luar biasa. Sayangnya pintu bahtera sudah ditutup. Saya nggak tahu berapa lama mereka berteriak. Yang jelas semua mati binasa. Nah sekarang, tenang saja. Apapun kata keluarga, apapun kata teman. Nanti kalau ada pengangkatan, rapture datang, Yesus datang kedua kali. Semua akan bilang, ih dia betul. Justru saudara harus kasihan pada mereka. Kasihan pada teman saudara. Kasihan sama semua yang menganiaya saudara. Tetap jadi terang, tetap beritakan Injil. Kalau tepuk tangan sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh. Bisa? Bisa tidak mengundurkan diri? Dan melakukannya dengan penuh sukacita? Apa kata Ibrani 10 ayat 38 tadi? Kita kembali kepada ayat di awal. Ini ayat yang baik. Ibrani 10 ayat 38. 1, 2, 3 ya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Iman. Iman dalam hati bagus. Tapi iman perlu ucapkan. Dan iman perlu ditindakkan. Mari katakan, saya punya iman dalam hati saya. Saya punya iman dalam mulut saya. Dan saya menindakkan iman saya. Amin. Jangan lagi asal bicara saudaraku. Karena di dalam lidahlah terletak kuasa hidup atau mati. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 3:10 dan kita akan berdoa. Saudara siap untuk berdoa? Siap untuk meninggalkan semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tidak mau seperti Demas. Tidak mau seperti istri Lot. Mau tetap hidup benar seperti Lot. Dan kalau bisa jangan lagi jiwa tersiksa, tapi sukacita. Amin. Kasihan sama sekeliling kita yang gelap, yang jahat pada kita. Tetap jadi terang bagi mereka. Amin. 1 Petrus 3 ayat 10. 1, 2, 3 ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Hari baik Tuhan sediakan. Saudara bisa menikmati hidup saudara, menikmati masa muda saudara. Tapi harus jaga lidah saudara. Jangan ucapkan perkataan yang negatif, tapi ucapkan iman. Jangan ucapkan apalagi perkataan yang jahat, perkataan yang menipu, jahat terhadap orang lain, menipu terhadap orang lain. Apa yang kau ingin orang lakukan kepadamu, perbuatlah lebih dahulu demikian kepada mereka. Dan sayangnya kalau kita tidak bertobat, kita tetap mengucapkan perkataan yang jahat dan menipu terhadap orang lain, itu yang kita tabur, maka itu yang akan kita tuai. Everything that goes around, comes around. Balik lagi sama kita, jangan saudara. Mari.
Kita lihat hari-hari yang baik di tahun 2018 ini. Kita tidak mengundurkan diri dan kita tetap hidup dengan iman. Dalam hati kita, dalam ucapan kita, dalam tindakan kita. Ada di sini istri Lot? Ada di sini Demas? Ada di sini orang benar? Yang hidup oleh iman? Ada di sini punya ucapan yang kalah? Ada yang punya ucapan iman? Katakan amin.